Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal Najib. Saya akan menjelaskan mengenai produk pembiayaan bank syariah yang terdapat di Bank BCA Syariah dan Bank Mega Syariah. Saya akan menjelaskan mengenai produk pembiayaan di Bank BCA Syariah. Di sini saya akan menjelaskan pembiayaan konsumtif, pembiayaan untuk usaha modal, dan pembiayaan investasi. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pembiayaan konsumtif. Itu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. KKB IB BCA Syariah merupakan pembiayaan yang diberikan BCA Syariah kepada nasabah berdasarkan prinsip syariah dengan tujuan untuk kepemilikan atau pembelian kendaraan bermotor atau bekas. Oke, selanjutnya akad yang digunakan ialah akad mudharabah. Terus persyaratan dalam pengajuan pembiayaan itu ada dokumen pribadi, dokumen pekerjaan atau usaha, dokumen legalitas mobil kayak kopi BPKB dan STNK, terus surat pemesanan atau tanda jadi dari dealer khusus untuk mobil baru yang ini. Selanjutnya biaya yang dikenakan di sini ya biayanya ringan. Pembayaran angsuran pertama dilakukan di bulan berikutnya, sehingga total pembayaran pertama untuk KKB BCA Syariah menjadi ringan. Oke, selanjutnya ada future dan benefit. Di situ yang pertama pembiayaan dengan prinsip syariah. Itu ada KKB IB BCA Syariah merupakan fasilitas pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah dengan menggunakan akad mudharabah. Terus ada kepastian angsuran dengan margin yang sesuai disepakati di awal. Maka besar angsuran nasabah per bulan sudah disepakati bersama, dan besarnya angsuran akan tetap sama sampai dengan jangka waktu pembiayaan berakhir. Terus ada angsuran ringan, yaitu angsuran yang berjenjang. Dengan angsuran berjenjang, nasabah membayar angsuran lebih kecil di periode awal. Pembiayaan dan besarnya angsuran akan meningkat atau bertambah besar setelah periode awal tersebut, sehingga dapat menguntungkan dan lebih ringan untuk nasabah. Terus jangka waktu sampai dengan 8 tahun. Nikmati pembiayaan kendaraan bermotor dengan jangka waktu sampai dengan 8 tahun untuk mobil baru dan 6 tahun untuk mobil bekas, dengan jangka waktu yang cukup panjang, tentunya berdasarkan angsuran relatif lebih kecil dan lebih ringan untuk nasabah. Pilihan mobil yang akan dibeli lebih banyak sesuai dengan dana nasabah yang tersedia. Selanjutnya pembiayaan untuk usaha modal. Pembiayaan ini untuk kebutuhan modal kerja seperti penyediaan barang dagangan, bahan baku, dan kebutuhan modal kerja lainnya yang diberikan berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan modal kerja murabahah, yaitu BCA Syariah membiayai pembelian barang kebutuhan modal kerja sebesar harga pokok ditambah dengan margin keuntungan bank yang disepakati. Nasabah mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tetap selama jangka waktu pembiayaan dengan jangka waktu maksimal 5 tahun. Merupakan penyediaan dana jangka pendek dan menengah berdasarkan prinsip syariah untuk membantu usaha nasabah dalam memenuhi kebutuhan modal kerja seperti penyediaan barang dagangan, bahan baku, dan kebutuhan modal kerja lainnya. Ada persyaratan nasabah. Berikut syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah atau pihak yang berwenang untuk mewakili nasabah berbentuk badan usaha. Yang pertama itu cakap hukum, yang kedua memenuhi salah satu dari syarat berikut. Itu WNI berusia 21 tahun atau telah menikah. Terus telah sesuai dengan anggaran dasar serta ketentuan hukum yang berlaku. Ini untuk nasabah badan. Terus yang ketiga memiliki kemampuan dan kemauan untuk melunasi pembiayaan yang diberikan. Keempat, tidak dalam keadaan pailit
dan tidak termasuk dalam daftar hitam dan daftar kredit macet regulator. Terus manfaatnya, tersedia jenis akad sesuai dengan kebutuhan nasabah. Pembiayaan dapat bersifat revolving dan non-revolving. Terus pembiayaan kembali dapat dilakukan secara angsuran bulanan atau non-angsuran. Terus dapat digunakan untuk nasabah individu maupun badan usaha. Terus biaya yang dikenakan di sini, nasabah tidak dikenakan biaya provisi. Nasabah dapat dikenakan biaya administrasi dan biaya lainnya terkait proses pembiayaan seperti biaya penilaian agunan, biaya notaris, dan lain-lainnya, sesuai ketentuan yang berlaku di bank. Di sini juga tertera ada syarat permohonan individu sama pemohon perusahaan. Di situ ada banyak tertera. Ya mungkin bisa dibaca sendiri. Di sini banyak sekali ya. Ada juga fiturnya. Itu tersedia berbagai jenis akad, yaitu murabahah, di mana BCA Syariah membiayai pembelian barang-barang kebutuhan modal kerja yang diperlukan oleh nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan margin keuntungan bank yang disepakati. Terus ada murabahah, di mana BCA Syariah membiayai kebutuhan modal kerja yang diperlukan nasabah dengan menggunakan metode bagi untung dan rugi berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Terus musyarakah, di mana BCA Syariah membiayai sebagian kebutuhan modal kerja yang diperlukan nasabah dengan menggunakan metode bagi untung dan rugi berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Terus ijarah, di mana Bank Syariah mempunyai pembelian keuntungan modal kerja yang bersifat jasa atau manfaat atas barang sewa yang diperlukan oleh nasabah. Kita masuk ke pembiayaan investasi di Bank BCA Syariah. Bank BCA Syariah melakukan pembiayaan atas investasi yang bertujuan untuk rehabilitasi, modernisasi, serta ekspansi dari usaha-usaha produktif seperti pembiayaan pembelian atau pembangunan tempat usaha, pembelian mesin, serta kendaraan-kendaraan operasional. Cara penarikan dana pembiayaan dilakukan secara sekaligus atau bertahap dan dilunasi dengan cara mengangsur jenis akad disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, yaitu murabahah. Terus ada persyaratan nasabah. Persyaratannya itu harus dipenuhi calon nasabah atau pihak yang berwenang untuk mewakili nasabah berbentuk badan usaha, seperti cakap hukum, memenuhi salah satu dari syarat berikut: WNI, berusia 21 tahun atau telah menikah. Terus telah sesuai dengan anggaran dasar serta ketentuan hukum berlaku. Terus memiliki kemampuan untuk melunasi pembiayaan yang diberikan dan tidak dalam keadaan pailit dan tidak termasuk dalam daftar hitam dan daftar kredit macet regulator. Terus di sini ada fiturnya, tersedia berbagai jenis akad. Itu ada mudharabah, ada murabahah, itu di mana BCA Syariah membiayai pembelian barang-barang kebutuhan investasi yang diperlukan oleh nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan margin keuntungan bank yang disepakati. Terus ada musyarakah mutanakisah, di mana BCA Syariah mempunyai sebagian kebutuhan investasi yang akan disewakan nasabah dengan menggunakan metode bagi untung dan rugi berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Terus ada ijarah mutahiyah bitamlik, di mana BCA Syariah membiayai pemilikan barang-barang modal kebutuhan investasi yang diperlukan oleh nasabah dengan prinsip sewa dan diakhiri dengan pengalihan barang tersebut kepada nasabah. Terus jangka waktu sampai dengan 10 tahun disesuaikan dengan tujuan penggunaan pembiayaan. Dan ada juga manfaatnya, itu tersedia jenis akad sesuai dengan kebutuhan nasabah. Penarikan dapat dilakukan sekaligus atau bertahap pelunasan dan dilakukan dengan cara diangsur. Masuk ke bank yang kedua, yaitu Bank Mega Syariah. Sama seperti tadi, saya akan menjelaskan mengenai pembiayaan konsumtif, pembiayaan untuk usaha modal, dan pembiayaan investasi. Pembiayaan konsumtif perorangan, pembiayaan tanpa agunan berkah (IB) adalah pembiayaan yang diberikan kepada pegawai tetap Bank Mega Syariah dan pegawai tetap perusahaan mitra yang
telah bekerja sama dengan Bank Mega Syariah. Itu syaratnya usia nasabah perorangan minimum telah berusia 21 tahun, maksimum 55 tahun pada saat akhir jangka waktu pembiayaan. Terus status dan masa kerja pegawai tetap dan telah bekerja di perusahaan mitra minimal 2 tahun secara terus menerus tanpa terputus. Oke, terus fiturnya itu berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah dan ijarah multi jasa. Terus limit pembiayaan 10 juta sampai 100 juta rupiah. Terus jangka waktu pembiayaan 1 sampai dengan 5 tahun. Terus ketentuannya ada biaya administrasi dan biaya asuransi jiwa. Keunggulannya, pembiayaan digunakan untuk tujuan pembelian barang halal menggunakan akad murabahah. Pembelian paket jasa menggunakan akad ijarah multi jasa. Terus ada pembiayaan untuk modal usaha di Bank Mega Syariah. Itu pembiayaan modal kerja, merupakan pembiayaan kepada nasabah dengan tujuan pemberian tambahan dana untuk modal kerja usaha, baik untuk persediaan usaha maupun untuk menutupi piutang usahanya. Itu syaratnya usia nasabah perorangan minimum 21 tahun atau telah menikah untuk usia 18 sampai dengan 21 tahun. Maksimum 65 tahun pada saat akhir jangka waktu pembiayaan. Terus lama usaha minimal 2 tahun terhadap bidang usaha yang menjadi sumber pembayaran pembiayaan. Terus legalitas usaha memiliki dokumen izin usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terus laporan keuangannya memiliki laporan keuangan dengan posisi laba positif minimal 2 tahun terakhir. Oke, fitur di sini pembiayaan untuk nasabah perorangan, wira swasta atau profesional dan non perorangan yaitu badan usaha. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad musyarakah atau mudharabah atau murabahah. Terus jumlah pembiayaan minimal 500 juta, jangka waktu pembiayaan maksimum 10 tahun. Terus ada ketentuan biaya di sini, biaya administrasi, biaya notaris, biaya asuransi. Asuransi di sini asuransi kerugian untuk agunan. Terus asuransi jiwa untuk nasabah perorangan apabila disyaratkan. Terus terdapat keunggulan, dapat digunakan antara lain untuk modal kerja usaha, konversi piutang usaha, dan pembelian barang penyediaan. Terdiri dari 2 pola pembiayaan, yaitu pola pembiayaan langsung dan pola pembiayaan kerjasama dengan skema channeling, exciting, dan joint financing. Oke, terus ada pembiayaan investasi. Pembiayaan investasi IB merupakan fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang diberikan untuk keperluan investasi atau mengadakan barang modal seperti renovasi, rehabilitasi, pelunasan usaha, ataupun pendirian proyek baru. Itu syaratnya usia nasabah perorangan minimum telah berusia 21 tahun atau telah menikah untuk usia 18 sampai dengan 21 tahun. Maksimum 65 tahun pada saat akhir jangka waktu pembiayaan. Legalitas usaha memiliki dokumen izin usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terus laporan keuangan memiliki laporan keuangan dengan posisi laba positif minimal 2 tahun terakhir. Keunggulannya dapat digunakan antara lain untuk pembelian barang investasi seperti pembelian ruko, rukan, gudang, pembelian alat-alat berat, pembelian mesin, pembelian kendaraan untuk investasi usaha, pembelian barang lainnya untuk investasi usaha dan take over. Terus terdiri dari 2 pola pembiayaan, yaitu pola pembiayaan langsung dan pola pembiayaan kerjasama dengan skema channeling, executing, dan joint financing. Terus terdapat fiturnya juga pembiayaan untuk nasabah perorangan, itu wira swasta atau profesional, dan non perorangan yaitu badan usaha. Berdasarkan syariah dengan akad musyarakah, mudharabah, dan murabahah. Terus jumlah pembiayaan minimal 500 juta, terus jangka waktu pembiayaan maksimum 10 tahun. Oke, ketentuannya biaya administrasi, biaya notaris, biaya asuransi. Asuransi di sini ada asuransi kerugian untuk agunan dan asuransi jiwa untuk nasabah perorangan apabila disyaratkan. Oke, thank you for attention.
Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal hinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.